Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Duyanti Rosida dan teman saya Ma'rifatul Islamiyah. Kami dari Universitas Islam Majapahit, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Matematika, yaitu Ibu Deka Anjariah SSI MPD. Pengertian metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya yaitu proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Berikut akan dijelaskan tentang proses penelitian kuantitatif, masalah, rumusan masalah, variabel penelitian, paradigma penelitian, dan menemukan masalah. Proses penelitian kuantitatif. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara tersebut selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Meneliti adalah mencari data yang teliti atau akurat. Untuk itu, peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan pitogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan.
Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi, kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5, karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan hanya berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Masalah. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera dapat dilakukan. 1. Sumber masalah. Stoner tahun 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. A. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. B. Terdapat penyimpangan. Rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. 1. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Yang pertama rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, dan interaktif. Yang pertama, hubungan simetris adalah suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya sama. 2. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Dan yang terakhir, hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel. A. Variabel independen. B. Variabel dependen. C. Variabel moderator. D. Variabel intervening. Dan E. Variabel kontrol. Selanjutnya yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Bentuk-bentuk paradigma antara lain yaitu 1. Paradigma sederhana. 2. Paradigma sederhana berurutan. 3. Paradigma ganda dengan 2 variabel independen. 4. Paradigma ganda dengan 3 variabel independen. 5. Paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. 6. Paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. 7. Paradigma jalur. Menemukan masalah. Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini,
maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian teori, tingkatan dan fokus teori, kegunaan teori dalam penelitian, deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pengertian teori. William Boersma tahun 1986 menyatakan bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, dia bukan suatu teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris. Suatu teori dapat memandang gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda. Misalnya, dapat dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis. Habermas tahun 1968. Misalkan melukiskan suatu konflik antar generasi yang dilakukan oleh ahli teori yang berpandangan emansipatoris akan berlainan dengan cara melukiskan seorang ahli teori lain tidak berpandangan emansipatoris. Tingkatan dan fokus teori. Newman 2003 mengemukakan tingkatan teori menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Micro level theory, small size of time, space, or a number of people, the concepts are usually very abstract. Meso level theory attempts to link macro and micro level or to operate at an intermediate level. Macro level theory concerns the operation of larger aggregates such as social institutions, entire cultural system, and world societies. It uses more concepts that are abstract. Fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu teori substantif, teori formal, dan middle-range teori. Substantive theory is developed for a specific area of social concern, such as delinquent gang, strikes, divorce, or race relation. Formal theory developed for a broad conceptual area in general theory, such as defiance, socialization, or power. Middle-range theory are slightly more abstract than empirical generalization or specific hypothesis. Middle-range theories can be formal or substantive. Middle-range theory is principally used in sociology to guide empirical inquiry. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah-masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Fungsi teori yaitu 1. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. 2. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. 3. Mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Untuk dapat mengajukan hipotesis penelitian, maka peneliti harus membaca buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan, lengkap, dan mutakhir. Membaca buku adalah prinsip berpikir deduksi dan membaca hasil penelitian adalah prinsip berpikir induksi. Deskripsi teori. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Cari sumber-sumber bacaan. 3. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4.
Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kerangka berpikir. Uma sekarang dalam bukunya Business Research 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Berikut proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. 1. Menetapkan variabel yang diteliti. 2. Membaca buku dan hasil penelitian. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian. 4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. 5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. 6. Sintesa kesimpulan. 7. Kerangka berpikir. 8. Hipotesis. Hipotesis. 1. Bentuk-bentuk hipotesis. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Dan hipotesis asosiatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif atau hubungan. 2. Paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis. Berikut contoh judul penelitian, paradigma, rumusan masalah, dan hipotesis penelitian. A. Judul penelitian, hubungan antara gaya kepemimpinan manajer perusahaan dengan prestasi kerja karyawan. Gaya kepemimpinan adalah variabel independen dengan X, dan prestasi kerja adalah variabel dependen dengan Y. B. Paradigma penelitiannya sebagai berikut bisa dilihat pada gambar. C. Rumusan masalah. 1. Seberapa baik gaya kepemimpinan manajer yang ditampilkan? Bagaimana X? 2. Seberapa baik prestasi kerja karyawan? Bagaimana Y? D. Rumusan hipotesis penelitian. 1. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan manajer X ditampilkan kurang baik dan nilainya paling tinggi 60% dari kriteria yang diharapkan. 2. Prestasi kerja karyawan Y kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65. 3. Karakteristik hipotesis yang baik. A. Merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. B. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. C. Dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Selanjutnya yaitu metode penelitian eksperimen. Berikut akan dijelaskan tentang pengertian dan beberapa bentuk desain eksperimen. Langsung saja ke pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan, sedangkan dalam penelitian naturalistis tidak ada perlakuan. Dengan demikian, metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Macam-macam desain eksperimen. Pre-eksperimen diantaranya yaitu one-shot case study, one-group protect post-test, intake group comparison.
Selanjutnya, true experimental, diantaranya yaitu post-test only control design, protect control group design. Lalu factorial eksperimental, quasi-eksperimental, time series design, non-equivalent control group design. Populasi dan sampel. Di sini akan dijelaskan mengenai populasi, sampel, teknik sampling, menentukan ukuran sampel, contoh menentukan ukuran sampel, dan cara mengambil anggota sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random sampling, proportionate starved random sampling, disproportionate starved random sampling, dan sampling menurut daerah. Kemudian untuk yang non-probability sampling yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Untuk probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan untuk non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota itu sendiri. Rumus untuk menghitung ukuran sampel populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut. S sama dengan lambda kuadrat dikali N dikali P dikali Q dibagi D kuadrat dalam kurung N-1 ditambah lambda kuadrat dikali P dikali Q. Contoh menemukan ukuran sampel. Roscoe dalam buku Research Method for Business memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini. 1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. 2. Bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria wanita, pegawai negeri swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. 3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, independen ditambah dependen. Maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Cara mengambil anggota sampel. Terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling,
atau cara pengambilan sampel secara acak. Sebagai contoh, peluang setiap anggota populasi sama dengan 1/1000. Dengan demikian, cara pengambilannya bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya menjadi tidak sama lagi. Misalnya, nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya menjadi 1/999. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang telah diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi. Selanjutnya yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Berikut akan dijelaskan tentang macam-macam skala pengukuran, instrumen penelitian, cara menyusun instrumen, contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan, validitas dan reliabilitas instrumen, serta pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain adalah 1. Skala Likert, 2. Skala Goodman, 3. Rating Scale, 4. Semantik Diferensial. 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen skala Likert dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan lain-lain. 2. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Skala Goodman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi dari 1 dan yang terendah 0. Misalnya, untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. 3. Semantik diferensial. Skala ini dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. 4. Rating Scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala moderating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan.
Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Variabel dalam ilmu alam misalnya panas, maka instrumennya adalah kolorimeter. Variabel suhu, maka instrumennya adalah termometer, dan lain-lain. Cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Sebagai contoh, misalnya variabel penelitiannya tingkat kekayaan. Indikator kekayaan misalnya rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan sebagainya. Untuk indikator rumah bentuk pertanyaannya misalnya 1. Berapa jumlah rumah? 2. Di mana letak rumah? 3. Berapa luas masing-masing rumah? Dan sebagainya. Contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian, gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 dependen. Masing-masing instrumennya adalah A. Instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. B. Instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. C. Instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. 1. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Sumber datanya adalah bawahan dari pimpinan yang dinilai. Bentuk angketnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. 2. Instrumen yang diperlukan untuk mengungkapkan variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga. Sumber datanya adalah para pegawai. Bentuk instrumennya adalah checklist. Untuk itu, dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, maupun sebagai angket. 3. Instrumen untuk mengungkapkan iklim kerja organisasi. Bentuk instrumen rating scale dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, dan sebagai angket. Sumber data pegawai. Validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Pengujian validitas instrumen. A. Pengujian validitas konstruksi atau construct validity. B. Pengujian validitas isi atau content validity. C. Pengujian validitas eksternal. 2. Pengujian reliabilitas instrumen. A. Tes retest. B. Ekuivalen. C. Gabungan. D. Internal konsistensi. 3. Contoh pengujian validitas dan reliabilitas instrumen.
A. Pengujian validitas instrumen. B. Pengujian reliabilitas instrumen. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Berikut akan dijelaskan tentang interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga angket adalah sebagai berikut. 1. Bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face-to-face maupun dengan menggunakan telepon. Kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Prinsip penulisan angket. A. Isi dan tujuan pertanyaan. B. Bahasa yang digunakan. C. Tipe dan bentuk pertanyaan. D. Pertanyaan tidak mendua. E. Tidak menanyakan yang sudah lupa. F. Pertanyaan tidak menggiring. G. Panjang pertanyaan. H. Urutan pertanyaan. I. Prinsip pengukuran, dan J. Penampilan fisik angket. Observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Sutrisno Hadi 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 1. Observasi berperan serta atau participant observation. Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak. 2. Observasi non-partisipan. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya, dalam suatu tempat pemungutan suara atau TPS, peneliti dapat mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi dengan panitia dan pemilih yang lain. A. Observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. B. Observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Selanjutnya yaitu analisis data. Berikut akan dijelaskan tentang apa saja yang ada dalam analisis data.
Analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Dalam hal ini, akan dijelaskan mengenai statistik deskriptif dan inferensial, statistik parametris dan non-parametris, judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis, konsep dasar pengujian hipotesis. Statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Statistik parametris dan non-parametris, macam data. Macam-macam data penelitian, yaitu data nominal, ordinal, interval atau ratio. Bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif, dibedakan menjadi 2, yaitu komparatif untuk 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar. Sedangkan hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non-parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Hipotesis komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai 2 kelompok atau lebih. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara 2 variabel atau lebih. Judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Contoh, judul penelitian, pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap produktivitas kerja di PT Mitra Raja. Judul penelitian, pengaruh kecerdasan emosional terhadap presentasi pegawai di pemerintah Provinsi Madukara. Konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama, taraf kesalahan. Yang kedua, 2 kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat 2 kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 yang benar seharusnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah, seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Yang ketiga, macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam pengujian hipotesis, yaitu uji 2 pihak, pihak kanan dan pihak kiri. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. 1. Judul penelitian, pengaruh gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi di Kabupaten Pringgodani. 2. Variabel penelitian. Variabel penelitiannya adalah gaya kepemimpinan atau X1 dan situasi kepemimpinan atau X2 sebagai variabel independen dan iklim kerja organisasi Y sebagai variabel dependen. 3. Paradigma penelitian. X1 sama dengan kepemimpinan, X2 sama dengan situasi kepemimpinan, dan Y iklim kerja organisasi. 4. Populasi dan sampel.
Populasi, semua pegawai yang menduduki jabatan eselon 4 sampai dengan 2 dengan jumlah 50 orang. Sampel, ukuran sampel ditentukan 44 orang, terdiri atas 30 orang pria dan 14 orang wanita. 5. Rumusan masalah. A. Rumusan masalah deskriptif. B. Rumusan masalah asosiatif. C. Rumusan masalah komparatif. 6. Hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah di atas. A. Hipotesis deskriptif. B. Hipotesis asosiatif. C. Hipotesis komparatif. 7. Instrumen penelitian. Terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir. Situasi kepemimpinan dengan 3 indikator dan 18 butir, dan iklim organisasi dengan 7 indikator dan 14 butir pertanyaan atau pernyataan. 8. Tabulasi data hasil penelitian. Data variabel gaya kepemimpinan dapat ditabulasikan seperti pada tabel 9.1. Data variabel situasi kepemimpinan ditunjukkan pada tabel 9.2 dan data variabel iklim kerja pada tabel 9.3. 9. Uji normalitas data. A. Pengujian normalitas data gaya kepemimpinan atau X1. B. Pengujian normalitas data situasi kepemimpinan atau X2. Pengujian normalitas data iklim kerja organisasi atau Y. 10. Teknik statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis ada 3, yaitu yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis asosiatif, dan yang ketiga yaitu hipotesis komparatif. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan, mulai dari proses penelitian, variabel dan paradigma penelitian, landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, metode eksperimen, populasi dan sampel, skala pengukuran dan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sampai contoh analisis data dengan pengujian hipotesis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun pernyataan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.